Yo, halo cuy, kembali lagi bersama gua di channel Shinzo Trade. Yo, hari ini kita bakal melanjutin materi tentang belajar alchemist, terutama LSNR. Jadi di materi kali ini kita bakal membahas salah satu indikator penting untuk kalian yang ingin mulai belajar atau ingin mulai menerapkan metode alchemist ini. Nah, di alchemist ini kalau kita ingin menentukan bias atau arah market itu mau kemana, itu kita menggunakan yang namanya storyline. Nah, apa sih storyline itu? Langsung saja kita bakal bahas, tapi sebelumnya boleh dong kita minta kalian untuk subscribe dan like video ini supaya kalian tuh jangan ketinggalan video-video mengenai belajar, terutama belajar alchemist dari nol. Oke, buat kalian yang udah subscribe dan juga udah like, aku ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Oke, langsung saja ke materinya. Jadi apa sih storyline itu ya? Gampangnya storyline itu cara kita untuk menentukan bias dari market atau arah dari market itu sedang bearish atau sedang bullish. Nah, di storyline sendiri, bentar saya bakal nunjukin seperti ini guys, bentar. Nah, di storyline tuh bentuknya kayak gini nanti. Jadi misal di sini tuh POI-nya. Nah, POI seperti yang kita udah bahas sebelumnya, ada SN, ada support, ada resisten, ada SPR, ada RPS, QM, OC. Nah, ini tuh POI-nya. Nah, yang dimaksud storyline itu apa? Nah, yang dimaksud dengan storyline itu, yang dimaksud dengan storyline itu ini POI di high time frame. Misal kita ambil di weekly lah. Nah, di weekly ya, ini tuh POI untuk di weekly. Nah, di time frame ke bawah satunya, maksudnya di time frame apa ya, di daily atau di bawahnya weekly, itu bakal seperti ini guys. Di time frame daily-nya ada pergerakan gini, set dan break. Nah, di daily-nya bakal seperti ini, yang artinya dia itu mengindikasikan bahwa biasnya itu sedang bearish, bias weekly-nya itu sedang bearish, dan kita fokus untuk mencari sell tuh. Nah, ini tuh sebenarnya storyline dari MSNR ya, cuma aku konvertin ke bahasa Indonesia supaya kalian tuh bisa lebih mudah memahami. Jadi pasangannya itu gini guys, pasangannya tuh weekly ke daily, terus daily ke 4 jam. Bentar, sini ada monthly-nya, monthly ke weekly, monthly ke weekly, weekly ke daily, daily ke 4H. Nah, 4H nya itu untuk konfirmasi daily reject daily-nya gitu guys. Jadi di sini, jadi POI monthly itu bakal dikonfirmasi sama weekly, terus POI weekly dikonfirmasi sama daily, dan POI daily dikonfirmasi sama time frame 4 jam tuh guys. Pasangannya itu seperti ini, pasangannya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari ya tadi, ada POI yang sudah kita pelajari, ada support, resisten, SPR, RPS, QM, OC. Terus di time frame bawahnya, satu ke bawah itu di time frame daily-nya bakal bentuk structure kayak gini guys. Nah, bentuk kayak gini, yang intinya itu dia itu break di sini. Nah, dia break. Hal itu storyline-nya
atau biasnya itu menjadi bearish gitu. Nah, terus ada istilah lain yaitu obstacle. Nah, obstacle sendiri itu merupakan semacam area-area yang harus kalian perhatikan guys di time frame satu bawahnya. Jadi misal di weekly kan gini, storyline-nya kan bearish. Nah, tapi di bagian sini itu ada support. Di daily-nya ada POI support, OC, KM. Nah, itu bakal kayak gini nantinya guys. Jadi pergerakannya itu bukan sekedar kayak gini aja, tapi nanti ketika dia sudah masuk ke obstacle-nya daily, dia itu bakal bentuk structure kayak gini guys. Set dia kan bearish, itu bakal gini, reject. Nah, bakal kayak gini buat nge-retrace di POI sini. Nah, kita lihatnya itu di 4 jam sebelum dia melanjutkan ke penurunannya. Jadi penting buat kita tahu kalau obstacle itu di mana aja, supaya kita bisa tahu kapan market itu bakal retrace, kapan market itu bakal continuation guys. Jadi misalkan gini, nah gini ya, nah jadi dia itu nggak langsung ke bawah gitu. Di sini ada obstacle, entah itu support, entah itu RPS, OC dan lain-lain di daily-nya. Nah, habis itu dia pas sudah sampai di area obstacle, dia itu bakal melakukan semacam rejection. Kita tuh bingung ya nanti. Di weekly-nya itu bearish, tapi di daily-nya itu bakal bullish gini. Nah, sebaiknya kita ngapain? Kita bisa nunggu dia itu setelah atau selesai retrace. Dia itu setelah retrace atau selesai retrace. Jadi misalkan dia kan masuk ke obstacle ya, seperti ini, terus dia break terus dia masuk ke sini, ke POI, dan dia langsung lanjutkan ke penurunannya, break lagi di sini. Nah, kita bisa ambil di sini, atau kalian kalau mau mengambil dua sisi bisa bullish, kita bisa fokus ke daily-nya dulu. Daily kan ke obstacle ya. Nah, kita bisa take entry di sini. Targetnya di mana? Targetnya itu di obstacle selanjutnya di sini untuk mendetekan penurunannya. Jadi kalian bisa tahu arah marketnya tuh sebenarnya gimana sih, di weekly-nya gimana, di daily-nya tuh gimana. Pasti kayak gini guys. Jadi di weekly-nya tuh nggak langsung dia benar-benar bearish gitu. Jadi ada obstacle buat nahan dia sebelum melanjutkan penurunannya gitu. Dan nantinya tuh ada istilah weekly reject weekly, daily reject daily gitu. Nah, di sini kan POI weekly ya, POI weekly, di sini daily-nya. Nah, nanti di weekly-nya juga itu ketika dia udah masuk ke POI weekly, dia bakal bentuk wick. Nah, itu indikasi kalau dia itu bakal melakukan rejection atau break di daily-nya gitu. Mungkin kalau ada yang belum dipahami, kalian bisa chat di kolom komentar aja guys ya, nanti gue bakal bales. Nah, seperti ini pasangannya tuh seperti yang udah kita tulis tadi, ada monthly ke weekly, weekly ke daily, daily ke 4H atau 4 jam. Nah, kalau kalian masih bingung, langsung aja kita praktekin di marketnya aja guys ya. Oke, kita langsung contohin di marketnya guys. Di sini bisa kita lihat ada salah satu POI yaitu resisten. Ya, ini di time frame weekly ya, di time frame weekly. Di sini ada resisten. Nah, ada resisten. Kemudian di weekly-nya juga ada reject. Nah, di sini kan, di sini weekly, time frame weekly, POI weekly, reject weekly. Jadi POI weekly di reject sama time frame weekly-nya juga. Kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Nah, kita masuk ke POI atau time frame, masuk ke time frame daily-nya buat nyari konfirmasi kalau dia itu benar-benar break atau enggak. Kita masuk ke daily. Nah, di daily-nya bakal seperti ini.
Nah, di daily-nya ada QM guys. Lagi-lagi QM cuy. Buat indikasi kalau dia itu break. Kan di sini break. Artinya apa? Artinya trend atau bias dari weekly itu bearish guys. Jadi kita bisa fokus sell di sini. Tapi kita harus lihat obstacle dari daily-nya. Misal di sini ada support, ada OC, ada support lagi di sini. Nah, jadi kita harus benar-benar perhatiin obstacle-nya guys. Jadi misal di sini kan udah break ya, di weekly-nya udah break. Bentuknya kayak gini nanti. Nah, dia naik. Kemudian pas di sini, pas sudah masuk ke POI weekly-nya, dia ada QM atau ada break yang mengindikasikan bahwa trennya itu menjadi bearish guys. Oke. Nah, kalau udah gini, kita harus lihat obstacle di daily-nya. Di sini misal ada OC. Nah, kita masuk. Di sini kan daily-nya kan ada OC ya. Buat kita konfirmasi dia break atau enggak, kita masuk ke 4 jam. Jadi di sini kan daily ya, daily reject daily. Ingat, bias kita apa? Bias kita kan bearish. Berarti di sini cuma apa? Di sini cuma retracement. Bisa retracement ke SPR-nya, bisa retracement ke sini atau ke OC-nya gitu, bisa aja guys. Jadi bias kita apa? Tetap bias kita bearish, tapi di daily-nya kalau kita mau ambil trade itu masih bullish guys. Jadi kita bisa targeting dia di sini. Nah, bisa kita targeting di sini. Kemudian kita ke 4 jam buat cari konfirmasinya. Nah, di 4 jam bakal kayak gini. Di 4 jam, nah di 4 jam itu break juga guys. Di 4 jam break. Nah, break kan, tapi dia itu mentok sampai di OC tadi kan, OC daily-nya. Nah, di sini kan, atau di sini. Nah, jadi dia nggak bisa yang benar-benar naik bullish gitu, soalnya trend atau bias dari high time frame-nya, dari weekly-nya tuh bearish. Jadi kita nggak bisa take entry dengan posisi buy sepanjang itu. Jadi mentok-mentok di sini guys, buat lanjut penurunannya lagi itu. Nah, di daily-nya kan tadi kan sudah reject ya, terus sudah retracement. Habis itu apa? Habis itu dia lanjutkan continuation ekspansi ke bawah, ke bearish-nya guys. Nah, ini lanjut ke bawah gitu guys. Nah, di contohnya kan gini kan ya, seperti yang udah jelasin tadi, tanda-tandanya itu dia ngebentuk wick gini. Jadi dia benar-benar respect sama POI-nya. Di sini juga ada. Nah, weekly reject weekly, dia ngebentuk wick aja, dia nge-respect POI-nya dari weekly. Jadi weekly reject weekly, ini juga weekly reject weekly itu guys. Di sini juga ada weekly reject weekly. Sebenarnya simple kalau kalian udah paham cara baca storyline-nya guys, tinggal dipraktekin ke real marketnya aja sih. Itu indikasi pertama kalian mau cari sell atau buy. Jadi kalian harus paham storyline-nya itu gimana di high time frame-nya sebelum kalian memutuskan untuk mengambil entry. Kalau kalian nggak bisa lihat storyline-nya, nggak bisa lihat obstacle, kalian bakal jadi makanan market, karena kalian bakal ngira kalau oh daily-nya bullish kan, tapi kalian belum melihat weekly-nya. Weekly-nya itu gimana? Weekly-nya itu sedang bearish, tapi kalian maksa entry di daily dengan tidak mengetahui kalau itu cuma sekedar obstacle itu guys. Mungkin aku bakal nyontohin lagi ya, satu kali lagi biar kalian bisa paham. Nah, di sini ada contoh lagi case dari Euro USD.
di time frame weekly-nya itu ada OC guys. Di sini ada OC dan same, dia reject weekly, reject weekly. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan week-nya ini ngerespect OC di time frame di time frame weekly-nya. Nah, terus kita apa? Ke daily guys. Ke daily buat nyari apa? Buat nyari break atau QM. Kayak gini kan. Nah, di daily-nya, nah bisa kita lihat di sini ada break. Oke, di sini ada break, berarti bias kita apa? Bias kita bearish di weekly. Terus apa yang kita cari? Nah, kita cari obstacle buat tahu dia itu bakal retrace di area mana. Di sini ada OC, di sini ada support. Nah, di respect kan daily, reject daily. Jadi setelah kalian tahu bahwa bias dari weekly-nya itu bearish, kita cari obstacle di daily-nya buat mengetahui kalau kalian udah take entry sell di sini, kalian bisa tahu retrace-nya itu di mana. Atau kalian yang ingin cari buy, kalian bisa tahu POI untuk masuk ke entry buy itu yang mana gitu guys. Pentingnya kalian memahami obstacle. Jadi obstacle bisa dibuat sebagai acuan kalian buat naruh take profit, atau acuan kalian buat mengambil take entry di daily-nya atau di lawan dari bias weekly-nya. Dan kita masuk ke 4 jamnya buat nyari something atau nyari break. Nah, di weekly-nya di 4 jamnya kayak gini guys. Nah, di 4 jamnya dia break. Di sini dia break. Di sini dia break. Oke. Terus di sini ada POI support. Nah, ada POI support. Kalian bisa take entry dan bisa targetin di area-area sini, di area sini, di area SPR ini. Nah, habis kayak gini gimana? Kalian bisa masuk ke time frame yang lebih kecil buat cari konfirmasi entry guys. Buat marketing bisa ke area sini ataupun area sini mungkin. Nah, area sini, area SPR-nya di time frame 4 jam. Gitu guys. Jadi kalian tuh benar-benar bisa memanfaatkan storyline ini tuh buat nentuin bias, buat nentuin obstacle, buat nentuin acuan kalian menaruh take profit, ataupun acuan kalian buat mengambil entry yang memanfaatkan obstacle dari daily-nya guys. Soalnya kan kalau emang ya di weekly-nya itu emang bisa bisa bearish, akan tapi kalian bisa mengambil peluang buy di obstacle di daily-nya. Jadi kalian nggak benar-benar mengandalkan satu bias saja, akan tapi kalian harus benar-benar memperhatikan obstacle ataupun POI yang ada di daily-nya. Jadi ketika kalian ngambil, misal di sini ngambil entry buy, kalian itu nggak semena-mena menargetkan profit kalian tuh di sini guys. Nggak bisa. Kalian bakal ke bawah stop loss. Kalian bakal kena stop loss. Karena apa? Karena di weekly-nya sudah jelas kalau biasnya itu sedang bearish. Mungkin kalian bisa ngambil entry bisa di sini, terus target ke SPR sini 1:2, ataupun kalau kalian bisa lihat di time frame-nya lebih kecil, mungkin kalian bisa ambil entry yang lebih presisif guys. Gitu. Mungkin itu aja ya materi tentang storyline MSNR atau Malaysian Support and Resistance. Kalau kalian masih bingung mengenai storyline ini, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe, and see you next video guys.